Pertama, kita buat dulu skenario simulasinya. Pada percobaan kali ini kita menggunakan 3 router yang masing-masingnya memiliki network di bawahnya. Pertama, kita butuh 3 router. Dan ini menjadi router 3 biar lebih mudah. Selanjutnya kita butuh 3 PC. Ini juga kita menjadi PC 3. Dan 2 server. Ini sebagai server 2. Selanjutnya kita sambungkan. Kita pilih yang otomatis saja. Sambungkan router 1 dengan PC 1 dan PC 2. Router 2 dengan PC 3. Router 3 dengan server 1 dan server 2. Lalu kita sambungkan juga dari router 1 ke router 2. Router 1, router 3, router 2, router 3. Lalu kita set IP-nya terlebih dahulu. PC 1 kita menggunakan TIDR/26 dengan IP 192.168.1.1. Subnet masknya untuk /26 itu 192. Gateway-nya kita menggunakan 192.168.162. Selanjutnya kita set juga di PC 2. IP-nya 192.168.165. Subnet masknya sama 192. Gateway-nya kita pakai 192.168.1.126. Lanjut ke PC 3. Di PC 3 networknya menggunakan /25. IP-nya 192.168.1.253. Subnet mask untuk /25 itu 128. Gateway-nya kita pakai 192.168.1.254. Sudah, selanjutnya di server 1. IP-nya kita pakai 33.33.33.1. Subnet masknya 255.255.2550. Gateway 33.33.33.3. Lalu di server 2 kita pakai 43.431. Subnet masknya sama 24.
43434343. Sudah. Lalu selanjutnya kita set IP pada router sama router 1. Ini kita lihat dulu. PC1 terhubung dengan fast Ethernet 0 dan PC2 dengan fast Ethernet 1. Kita set IP-nya di fast Ethernet 0. Kita set gateway dari PC 1 yaitu 192.168.162. Subnet masknya 192. Lalu kita on-kan di fast Ethernet 1, set sebagai gateway PC2 192.168.1.126. Subnet mask sama kita on-kan juga. Lalu kita set gateway untuk routernya. Yang ke router 3 ini di serial 3 ya. Serial 3 kita pakai IP-nya 13.13.13.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa kita on-kan serial 2. Kita juga set IP-nya kita pakai 12.12.12.1. Subnet mask sama. Kita on-kan juga. Kita selanjutnya di router 2. Di VAN 0 kita set terlebih dahulu gateway dari PC 3 yaitu 192.168.1.254. Subnet masknya 128. Kita on-kan. Lalu selanjutnya untuk di serialnya ini ke PC ke router 1 ini terhubung di serial 2. Set IP-nya 12.12.12.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita on-kan. Lalu untuk serial 3 ini yang ke router 3 kita pakai IP 23.23.23.2. Subnet masknya sama. Kita on-kan juga. Dan yang terakhir kita set ini fast Ethernet 0-nya server 1 berarti server 1 tadi gateway-nya 33.33.33.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita on-kan di fast Ethernet. Ini fast Ethernet 0, lalu fast Ethernet 1. Ini server 2. IP-nya tadi gateway-nya itu 43.43.43.3. Subnet masknya sama 255.255.255.0. Lalu kita on-kan. Selanjutnya untuk di serialnya yang terhubung ke router 2 ini serial 3. Yang ke router 1 itu serial 2 berarti. Serial 3. Kita pakai IP 23.23.23.3. Subnet masknya
255. Kita akan serial 2 ini ke router 1 tadi 13 3. Langkah selanjutnya kita isikan tabel routing pada setiap router menggunakan routing statik. Kita mulai dari router 1. Kita set IP dari jaringan untuk isi 3, masnya 255.128. Next hopnya kita menggunakan gateway dari routernya yang terhubung dengan router 1 tadi, yaitu 12.2. Selanjutnya untuk server 1, jaringannya 33.33.33.0, masnya 0. Next hop 13.13.13.3. Lalu untuk server 2 kita ubah di networknya saja karena mas sama next hopnya sama. Kita selanjutnya di router 2. Network 1. Untuk network 1 kita ringkas menjadi /25. Jadi masnya 128. Next hopnya gateway dari router 1 yang ada pada jaringan 12 tadi, berarti 12.12.12.1. Lalu untuk ke server 1 33.33.33.0, masnya 0, jaringannya menggunakan yang 23, IP-nya 23.23.23.3. Dan untuk server 2, mas sama nesuknya sama, kita add. Terakhir di router 3. Pertama untuk ke network 1 tadi, masnya menggunakan 128. Nesuknya yang terhubung dengan router 3 tadi 13.13.13.1. Gateway dari router 1. Lalu untuk ke jaringan VC3 itu 128, IP-nya, masnya sama, next hop-nya 23.23.23.2. Selanjutnya kita akan coba di mode simulasi. Kita masuk mode simulasi, kita matikan semua filternya, nyalakan yang ICMP saja. Lalu kita coba kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Berhasil. Tidak perlu routing karena berada pada satu router. Selanjutnya dari PC1 ke PC3.
Sudah berhasil juga. Biasanya kalau pertama kali itu error terlebih dahulu karena masih mencari ARP-nya terlebih dahulu. Tapi tadi saya sudah coba, jadi tidak perlu mencari lagi. Lalu dari PC 1 ke server 1. Sudah berhasil juga. Dari PC 1 ke PC server 2. Ini untuk alurnya, karena tadi router 1 sudah diajarkan dengan logic statik, isikan di tabel itu untuk menuju router 3. Jadi berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Dilempar ke gateway, router 2 ke router 1, lalu router 1 ke PC 1. PC 1 ke gateway, router 2 baru ke PC 3. PC 3 ke PC 2 ya. Alurnya sama, jaringan tidak ada, ke gateway, router 1, baru ke PC 3, lalu dikembalikan router 1 ke router 2 ke PC 3. Selanjutnya PC 3 ke server 1. Ke router 3, lalu ke server 1. Setelah itu kembali ke gateway lagi karena tidak ada di jaringan. Dari PC 3, lalu ke router 2, baru ke PC 3. Ya, PC 3 ke server 2. Sama ya. Ya, sudah berhasil juga. Lalu dari server 1 ke server 2. Di jaringan tidak ada, lempar ke gateway. Masih dalam satu router, jadi tidak diperlukan routing statik tadi. Langsung server 2 dibandingkan lagi ke server 1. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Dilempar data, dilempar gateway, dilempar ke router 1 karena untuk dari router 3 menuju jaringan 1 itu menuju router 1. Baru dikirim ke PC 1, lalu dikembalikan gateway router 3 ke server 1. Selanjutnya server 1 ke PC 2. Sama ya. Ya, berhasil juga. Lalu yang terakhir server 1 ke PC 3. Ya, sudah berhasil semua. Kita masuk ke materi lagi. Kita coba lakukan tracing ya seperti tadi.
Dari PC1 dulu kita tracing ke PC2. 192.168.1 berapa ya? 65. Nah, ini langsung ke gateway, dari gateway langsung ke PC2. Selanjutnya ke PC3. PC3 IP-nya 253. Lempar ke gateway, lalu dari router 1 ke router 2 ini, gateway ini tadi, baru ke isi 3 hasil ke server 1, IP-nya 331. Ini sama, jumper ke gateway, lalu ke gateway-nya router 3, lalu ke server 1, lalu ke server 2. Server 2 tadi 3. Sama, sudah berhasil juga. Selanjutnya kita coba dari PC3 ke server ke PC1 192.168.1.1. Lempar ke gateway-nya dari PC3 yaitu 192.168.1.254. Lalu dari router 2 dilempar ke gateway router 1 12.12.12.1, barulah ke isi 1. Lalu dari PC3 ke isi 2 192.168.1.65. Sama, sudah berhasil juga. Lanjutnya ke server 1. Sudah berhasil juga, lempar ke gateway, lempar ke gateway router 3, baru ke server 1. Selanjutnya ke server 2. Sama, sudah berhasil juga. Lanjut dari server 1 sekarang. Kita trace ke server 2. ID-nya 43434341. Langsungnya dari gateway langsung ke server 2. Karena masih dalam satu router. Kita coba ke PC1. Ya, ini lempar ke gateway, lalu keluar dari router ke router 1, baru ke PC1. PC2 168.165. Sama, sudah berhasil. Lalu PC3 168.1.253. Ya, sudah berhasil juga. Dari server 2 ke server 1. Karena tidak ada di jaringan, dilempar ke gateway, lalu dari gateway ke router 2 ini, gateway-nya, lalu baru ke PC3.